Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemadi Belajar Fisika Mudah. Mudah-mudahan Pemadi jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pemadi ingin melanjutkan pembahasan adalah topik, tapi khusus untuk teropong prisma, panggung, dan bantu. Ayo tetap semangat, belajar dan bercita-cita. Mari kita simak penjelasannya. Area yang dilanjutkan yaitu teropong prisma atau binokuler. Kalau perhatikan pada teropong bumi terdiri atas 3 lensa cembung, lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Nah, untuk memperpendek teropong bumi itu, maka lensa pembalik diganti dengan 2 prisma semakaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna seperti terlihat pada gambar di bawah. Tetap yaitu lensa objektif menghadap benda, lensa okuler dekat dengan pengamat. Nah, bayangan akhir yang dihasilkan yaitu sifatnya tegak hanya diperbesar, sehingga mata pengamat tidak cepat capek. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik-adik lanjutkan teropong panggung atau teropong galeri. Nah, untuk memperpendek panjang teropong bumi, maka dalam hal ini lensa pembalik dan okuler diganti dengan sebuah lensa cekung. Seperti terlihat pada gambar, teropong panggung ada 2 lensa objektif, lensa cembung, dan lensa okulernya adalah lensa cekung. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Nah, sama benda yang nempelnya adalah di jauh tak terhingga, sehingga sinar datang sejar dari lensa objektif membentuk bayangan tepat di titik fokusnya sebagai benda maya dari lensa okuler, karena juga tepat terbentuk di titik fokus lensa okuler. Ini adalah untuk mata tak berakomodasi seperti terlihat pada gambar di atas. Sinar sejar yang keluar dari lensa okuler menuju mata bersifat tegak di titik tak terhingga, sehingga perbesaran sudutnya untuk mata yang tak berakomodasi, lihat yang kanan bawah, nanti MA sama dengan FOB per FOK. Sedangkan panjang tubusnya, lihat yang atas, D sama dengan FOB tambah FOK. Nah, untuk mata yang berakomodasi maksimum, nanti bayangan daripada lensa okuler hanya di titik dekat mata, sehingga nanti perbesaran sudutnya yang bawah kanan itu MA sama dengan FOB per SOK. Sedangkan panjang tubusnya, panjang teropong yang atas berubah menjadi D sama dengan FOB ditambah SOK. Jadi itu adik-adik hampir mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal berikut. Untuk meningkatkan pemahaman tentang teropong panggung, diketahui perbesaran teropong panggung 6 kali, panjang tubusnya 30 cm. Ditanya berapa besar FOK bila mata pengamat tak berakomodasi. Ingat, perbesaran sudut untuk mata tak berakomodasi M sama dengan FOB per FOK. Nah, karena diketahui perbesaran, kita masukkan
6 sama dengan FOB per FOK, kalikan silang, FOB sama dengan 6 FOK. Nah, masukkan yang kanan, rumusnya D sama dengan FOB tambah FOK. Itu untuk mata yang tak berakumulasi. Sehingga D sama dengan 6 FOK plus min FOK. Jadi 30 sama dengan 5 FOK. FOK sama dengan 30 per 5. Sehingga FOK sama dengan 6 cm. Jadi FOK-nya sama dengan min 6 cm. Jadi adik, mari kita lihat contoh selanjutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal yang lain. Diketahui kekuatan lensa objektif 1 dioptri itu berarti nanti FOB-nya 100 per 1 sama dengan 100 cm. Sedangkan kekuatan lensa okuler FOK, POK sama dengan 8 dioptri itu berarti FOK-nya sama dengan 100 per 8 sama dengan 12,5 cm. Ingat, untuk mata yang berakomodasi maksimum, SOK aksen sama dengan min 25 cm. Ditanyakan perbesaran sudut dan panjang teropong untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi, ingat bahwa untuk mata berakomodasi maksimum bayangan mahnya di titik dekat mata. Jawab, ya. Yang kiri, super SOK ditambah super SOK aksen sama dengan super FOK. Masukkan angkanya. Jadi, super SOK ditambah super min 25 sama dengan min super 12,5. Ingat, lensanya okuler adalah lensa cekung. Angka semangka digabung, super SOK sama dengan min super 12,5 ditambah super 25. Samakan penyebut per 25. Lihat yang baris ketiga dari bawah, super SOK sama dengan min 2 per 25 ditambah super 25. Sama dengan min super 25. Jadi SOK-nya adalah min 25 cm. Jadi perbedaan sudutnya A, itu yang garis kedua di bawah, MA sama dengan FOB per SOK sama dengan 100 per 25 sama dengan 4 kali. Panjang tubus teropongnya nomor B yang garis bawah, D sama dengan FOB tambah SOK sama dengan 100 cm min 25 cm sama dengan 75 cm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh yang lain. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh yang lain. Diketahui sebuah teropong panggung dari lensa objektif okuler, jarak fokusnya masing-masing 2 meter dan min 20 cm. Ditanyakan berapa besaran dan panjang teropong panggung untuk mengamat dengan mata tak berakumulasi. Dari data yang ada, FOB sama 2 meter sama dengan 200 cm, FOK sama dengan min 20 cm. Ditanya perbesaran dan panjang tubus untuk mata tak berakumulasi. Ingat sebelumnya bahwa perbesaran sudut untuk mata tak berakumulasi nomor A, MA sama dengan FOB per FOK. Masukkan angkanya 200 cm per 20 cm sama dengan 10 kali. Sedangkan nomor B, panjang tubusnya D sama dengan FOB ditambah FOK. Sama dengan 200 cm min 20 cm sama dengan 180 cm sama dengan 1,8 meter. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Ingat bahwa teropong panggung lensa okulernya adalah lensa negatif. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan teropong pantul. Teleskop pemantul juga disebut dengan reflektor, adalah teleskop yang menggunakan satu atau kombinasi cermin lengkung seperti terlihat pada gambar yang memantulkan cahaya dan membentuk suatu gambar. Teleskop pemantul ditemukan pada abad ke-17 oleh Isaac Newton sebagai alternatif dari teleskop membias yang saat itu merupakan desain yang mengalami penyimpangan kromatik yang parah. Meskipun teleskop pemantul menghasilkan jenis penyimpangan optik lainnya, desainnya memungkinkan sasaran berdiameter sangat besar. Hampir semua teleskop besar yang digunakan dalam penelitian astronomi adalah reflektor. Ini adalah contoh desain daripada reflektor Newton McReynolds dari Florida. Lihat pada gambar ada tabung, di dalamnya ada cermin cekung, di depannya ada cermin datar, berarti di depan daripada titik fokus cermin cekung. Nah, cermin datar berhadapan dengan lensa cembung sebagai lensa okuler. Di sini cermin cekungnya sebagai objektif.
Mari kita simak penjelasan lebih lanjut tentang teropong pantul. Selamat. Mari adik lanjutkan teropong pantul. Jadi teropong pantul menggunakan cermin cembung besar untuk menangkap cahaya sebanyak-banyaknya sebagai objektif. Selain itu, teropong pantul juga dilengkapi cermin datar yang letak di depan titik fokus cermin cekung dan juga sebuah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati objek lensa cembung yang berfungsi sebagai okuler. Lihat gambar di atas, menggunakan cermin cekung besar berfungsi sebagai mantul cahaya. Alasannya, cermin mudah dibuat dibandingkan lensa. Cermin tidak mengalami aberasi. Cermin lebih ringan daripada lensa. Nah, itulah adik-adik yang bisa saya berikan tentang teropong panggung, teropong prisma, dan teropong pantul. Silakan nanti mencoba soal berikut. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.